Potongan pidato gubernur di Kepulauan Seribu pada 27 September lalu yang diunggah dalam jejaring sosial Facebook menuai kontroversi. Video ini pun memicu beberapa warga yang mengatasnamakan Forum Anti Penistaan Agama mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Gubernur DKI Jakarta. Dalam laporannya, mereka menuding Ahok melakukan penistaan terhadap agama dalam pidatonya. Untuk menuntut keadilan dan menuntut secara hukum hal ini untuk dapat diselesaikan dengan secara bijaksana. Kenapa? Di sini tidak adanya keadilan terhadap umat Islam. Aksi saling lapor pun berlanjut. Kini giliran komunitas advokat muda Ahok Jarot melaporkan pemilik akun jejaring sosial Facebook, Si Puniani. Si Puniani diduga sengaja membubuhkan kalimat provokatif pada video pidato Ahok yang diunggahnya. Kita sudah siapkan bukti asli, begitu juga sudah siapkan bukti yang durasi 31 detik. Kemudian itu dipotong, dikasih kata-kata yang provokatif. Ditulis. Momentum pilkada seringkali dimanfaatkan beberapa pihak untuk memprovokasi. Mewaspadai perpecahan masyarakat, Minggu pagi sejumlah mahasiswa dari lintas pemuda etnis Nusantara melakukan kampanye dengan tema menjaga kebinekaan tanpa sara. Pilkada adalah momentum pemersatu, bukan malah menjadi ajang untuk memecah belah bangsa. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas polemik dalam video pidato Gubernur DKI Jakarta, Ahok telah hadir di studio pengunggah video cuplikan pidato Ahok di jejaring sosial Facebook, Buniani, sekaligus dosen dari London School of Public Relations. Juga hadir Ketua Advokat Muda Ahok Jarot, Kotak Aja, Mu'anas Alaidit. Selamat petang, Bung Buni dan Bung Anas. Saya tanya ke Bung Anas dulu, apa yang sesungguhnya Anda laporkan terkait dengan postingan dari Bung Buni? Ya, yang pasti bahwa kita mencermati ya berbagai perkembangan, kemudian sebelumnya saya potong, sorry. Ini pertemuan Anda pertama kali ya, Bung Anas dengan Bung Buni? Ya, ini makanya mungkin ini bisa menjadi satu sejarah gitu ya. Karena kita baru pertama kali gitu ya bertemu langsung dengan Bung Buni di satu acara talk show di media. Nah, saya ingin menyampaikan pertama begini, bahwa awalnya kita mencermati ya berbagai perkembangan karena kita juga merasa sebagai pemantau ya, satu pemantau pilkada supaya ini bisa berjalan lebih bermartabat dan beradab, berjalan dengan aman. Nah, kita mengkhawatirkan ada keresahan. Terakhir ternyata lebih bermain pada konteks sara. Itu yang kita khawatirkan. Gitu loh. Nah, ini sebetulnya bermula dari mana? Ya, ketika video itu kemudian diunggah, kemudian menjadi polemik, terjadi pertentangan, ulama yang berpendapat A, ulama ada yang berpendapat B, umat kebingungan. Ini yang benar yang mana? Yang mengunggah siapa? Yang mengunggah, kalau berdasarkan hasil kajian kami, itu yang aslinya yang pertama kali itu adalah atas nama Arif Budiman. Itu diunggah dengan durasi 1 jam 48 menit. Oke. Itu yang kita dapat. Di kolom yang pertama kita lihat itu nggak pernah ada persoalan. Karena terurai jelas. Gambarannya jelas. Gitu loh. Jadi mungkin kalau dilihat secara utuh, mungkin kita nggak ini ya. Bisa memahami itulah. Nah, tetapi kemudian menjadi persoalan ketika kita kerucutkan, kita menemukan bahwa ada yang diunggah kemudian oleh Pak Buniani. Itu durasinya dipendekkan. Jadi 31 detik. 31 detik. Itu yang kita temukan ya. Kita bicara soal fakta-fakta yang kita temukan. 31 detik. Kemudian diupload dalam postingan akun Facebooknya. Di akun Facebook itu fotonya ditulis dengan kata-kata disebut di situ dibohongi pakai Al-Maidah, dibohongi oleh Al-Maidah. Gitu loh. Sementara di dalam video itu dibohongi pakai. Nah, kita nggak mau menjelaskan mana yang video. Di dalam video itu ada konteks yang berbeda. Mungkin Pak Buni itu menyebut oleh. Nah, sementara dalam video itu menyebut kata pakai. Oh, jadi perbedaan karena oleh ini ada dua objek yang berbeda. Nanti sebetulnya ini yang bisa menjelaskan adalah ahli bahasa. Tapi kalau menurut hemat kami, ini pemelintiran. Nah, sehingga kalau kemudian orang baca, nah apalagi dibumbui kata-kata terakhirnya di sana disebutkan bahwa akan ada masalah, akan ada masalah atau di konteks bawahnya itulah. Dari video itu. Iya. Nah, itu kan yang menurut hemat kami menjadi, wah ini kemudian menjadi persoalan. Saya tanya ternyata
Saya tanya ke Bung Buni, Anda memelintir apa yang menjadi tampilan di video itu? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Saya sudah dapat 30 detik dari sebuah dari sebuah lini masa saya yang ada di Facebook. Lalu saya dengar gitu ya. Lalu kemudian ini kok menarik ini, ada sebagai mantan wartawan saya merasa delay newsnya itu tinggi sekali gitu loh. Bahwa yang 30 detik itu mengandung ya muatan yang kurang inilah ya. Sebelumnya sudah dibahas di lini masa Twitter? Enggak di Facebook sebetulnya. Sudah dibahas sebelumnya? Iya, sudah banyak itu, sudah banyak. Sudah banyak, 30 detik juga? 30 detik juga. Oke, dan dengan bahasa-bahasa yang lain? Dengan bahasa-bahasa yang lain. Lalu kemudian Anda menambahkan bahasa Anda sendiri? Nah, kemudian saya dengarkan, lalu saya transkrip itunya. Nah, saya mau komentari Mas. Ya. Dengan perbedaan tadi, oleh dan pakai. Sebetulnya kalau yang diskusi saya sama Mas Guntur malam-malam, justru saya yang kurang kata pakai. Itu Mas, kurang pakai. Makanya saya dibully kan. Coba tuh kupingnya itu di kasih kuping gitu lah. Pokoknya gitu ya. Pokoknya gini. Karena nggak ada kata pakai Mas. Nggak ada kata pakai di dalam transkrip saya. Gitu. Nah. Jadi apa yang Anda dengar, apa yang Anda tulis, adakah perbedaan di situ? Pertanyaan saya itu. Itu makanya lalu saya berdebat sebagai seorang yang belajar tentang jurnalisme, linguistik segala macam. Lalu saya bilang, bertanya ulang ke Mas Guntur Romli nih ya. Guntur Romli. Guntur Romli termasuk dari pendukung dari Ahok Jarot. Ya, oke. Nah, saya bilang, Mas Guntur, oke, ini secara semantik ini apa perbedaannya kalau kata pakai dan tidak? Dibohongi pakai surat Al-Maidah dengan dibohongi surat Al-Maidah apa bedanya? Yang Anda tulis adalah? Itu. Yang tidak kata pakainya. Yang Anda tulis adalah? Ada kok, saya lupa dibohongi? Ya. Dibohongi surat Al-Maidah. Harusnya pakai surat. Itu ada kata pakainya. Menurut hanya karena satu itu kemudian Anda dianggap memelintir. Nah, iya. Karena itu. Padahal kalau secara semantik itu sebetulnya tidak mempunyai perbedaan makna. Oke, Bung Anas? Ya, makanya itu kita selesaikan ke proses hukum. Oke. Iya. Melalui ITE. Karena dari situlah nanti kita akan bisa diproses apakah ada bisa dihadirkan ahli bahasa dan ahli ITE, ahli sosio. Tapi dugaan awalnya begini. Soal frase. Dugaan awalnya adalah Bung Buni tidak menggunakan kata pakai. Tapi menggunakan tidak menggunakan kata pakai. Tapi kemudian yang aslinya menggunakan kata pakai. Dan itu juga masih bisa diperdebatkan karena tidak ada penambahan lain? Sama sekali tidak ada. Karena saya tidak mengerti teknologinya kan Mas Aiman. Jadi apa yang dilaporkan? Apa yang janggal? Apa yang dilanggar dari sini? Iya, jadi selain frase itu ya, ini persoalannya bukan sekedar frase, karena konteksnya itu adalah yang bisa menjelaskan adalah ahli bahasa. Makanya kita laporkan supaya ini tidak menjadi bola liar. Pertama kali kan ada kecurigaan. Iya, ada menjadi bola liar. Apa kecurigaan itu? Nah, yang kemudian setelah kita ini kenapa kita lebih melaporkan? Karena kami menduga apa yang dilakukan oleh Mas Budian ini ada mens rea. Ada kejahatan. Iya, ada niat jahat. Niat jahat itulah yang ingin. Karena pada saat itu selesai diposting dan menimbulkan polemik, itu dihapus. Oh, video tadi dan tulisannya, postingan captionnya. itu dihapus dan sampai sekarang setahu saya ya itu sudah tidak ada lagi. Nah, persoalannya apakah targetnya sudah sampai? Itu satu. Kita nggak tahu. Satu. Ya. Boleh saya tanggapi masih. Nanti dulu. Mungkin apakah targetnya sudah sampai? Karena fakta yang tidak terbantah terjadi keresahan dan gejolak. Sudah ramai lah. Yang kemudian melaporkan banyak semua segala macam dan ini berpotensi akan mengganggu proses pelaksanaan pilkada. Itu mens rea, niat jahat yang Anda itu yang harus didalami terhadap penghuni. Yang harus didalami adalah itu. Jadi bukan persoalan peristaannya. Itu nanti dulu karena ini bermula dari sini. Oke, pertama. Nah, itu pertama. Ya. Nah, kemudian selain persoalan niat jahat tadi. Nah, kita juga menemukan apa yang dilakukan oleh Mas Buni ini adalah ternyata pernah menyebarkan from registrasi pasangan calon lain. Pasangan calon lain, saya sebut aja. Itu bisa lah nanti Mas Buni bisa menjelaskan lah. Oke. Ya, tapi kita bisa buktikan menurut proses hukum kita bisa buktikan kok nggak ada masalah. Pokoknya inisialnya cabutnya A lah ya. Iya pasti karena A semua kebetulan. Nah, kita bisa menjelaskan. Jadi kita bertanya sebetulnya Mas Buni ini punya kepentingan lain atau pendukung salah satu pasangan calon. Kalau ini yang kemudian terjadi adalah black campaign. Dan ini sangat berbahaya. Itu ada curigai bahwa itu adalah niat jahat yang dilakukan oleh Bung Buni. Oh iya. Saya akan berikan kesempatan ke Bung Buni setelah jeda. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas TV, saudara.
Masih di pembahasan Kompas Petang, saya langsung ke Bung Buniani. Apa yang dicurigai sebagai niat jahat dari Bung Anas terhadap Bung Buni adalah yang pertama, saya ulangi lagi, setelah diposting videonya dihapus oleh Bung Buni. Kemudian yang kedua, soal penyebaran itu ya. ada form registrasi pasangan calon lain yang ikut disebarkan oleh Bung Buni. Saya tanya dulu yang kedua nih, pasangan siapa yang Anda sebarkan? Saya lupa ingat karena banyak ya. Tetapi saya Banyak maksudnya? Tidak hanya satu calon? Enggak satu calon ya. Lalu dalam kaitan apa Anda? Enggak, maksudnya kan banyak posting gitu Mas Aiman. Banyak posting kan sebetulnya yang saya sebarkan. Makanya kalau ini postingnya di Facebook, di media sosial. Bukan hard copy. Bukan. Iya, dia mengajak. Mengajak semua. Ya, pokoknya yang saya anggap misalnya sesuai dengan pengetahuan saya. Lebih dari satu calon? Yang pasti bukan Ahok. Yang pasti bukan Ahok. Yang jelas bukan Ahok kali ya. Karena saya sudah mulai kritis. Berarti Mas Agus atau Mas Anies, dua-duanya itu ya? Kira-kira gitu. Nah, jadi saya jawab dulu deh yang pertama tadi ya. Soal bahwa saya menghapus itu nggak benar itu Mas. Itu nggak benar. Sekarang kalau Mas ini lihat, itu bisa dilihat nanti dibuktikan. Setelah ini saya akan tunjukkan. Saya lock itu karena banyak itu teman-temannya Mas Guntur malam itu minta saya, Mas, di-lock aja deh biar nggak ini gitu ya. Nah, saya akan menghormati sebagai orang yang ada orang yang keberatan, lalu saya lock dulu Mas. Yang tadinya kan untuk publik, lalu saya untuk saya aja. Private. Jadi orang private, jadi orang itu nggak bisa lihat itu Mas gimana. Nah, itu yang pertama, jadi nggak betul. Ya, sekarang bisa dilihat. Nah, sekarang saya buka lagi sekarang setelah ramai. Jadi untuk menjadi bukti, jadi biar semua orang. Jadi bukan dihapus, hanya di switch ke private. Ke private. Atas saran dari teman-temannya Mas Guntur. Romli. Betul. Itu yang terjadi pada pagi. Berapa lama itu? Hari Jumat. Di private. Itu dari pagi Jumat, itu kemudian setelah saya dilaporkan, setelah saya dilaporkan Jumat sore itu, ya saya buka lagi, kan gak ada bedanya kan. Apakah saya mau dituntut saya lock atau dibuka, kan gak ada perbedaannya. Yang penting kan saya buka aja sekalian. Itu kan, karena kan saya sudah memenuhi permintaan kawan-kawan itu kan untuk tidak tersebar. Ya udah saya ikuti itu Mas. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua soal penyebaran itu, bahwa saya dianggap sebagai misalnya bagian dari salah satu kampanye salah satu calon. Salah dua calon tadi. Iya, salah dua calon. Itu nggak benar itu Mas, nggak benar juga. Saya memang mempunyai kecenderungan ke salah satu itu, tetapi itu tidak berpengaruh terhadap pendirian akademik saya. Nah, sebagai seorang peneliti media yang menjadi dosen gitu ya di sekolah komunikasi, saya sebetulnya ingin menunjukkan kepada masyarakat, ini loh videonya. Ada sesuatu yang sangat substansial di dalam video tersebut yang mesti ditunjukkan kepada masyarakat, dan itu sangat sensitif dan mestinya tidak boleh ada. Itu loh. Jadi kalau dibilang saya itu mempunyai mensreya yang suruh ngedit itu nggak betul. Saya bisa buktikan Mas itu. Jadi sama sekali nggak betul. Jadi yang pertama Anda sampaikan tadi bahwa tidak dihapus, hanya di private sementara atas saran dari Guntur Romli. Bukan dari kawan-kawannya Mas Guntur Romli yang merupakan pendukung Ahok Jarot. Betul. Kemudian yang kedua, tidak betul bahwa Anda menjadi pendukung salah satu calon. Yang benar adalah memang pernah menyebarkan salah dua calon tadi, Mas Agus dan Mas Anies. Bersimpati ke salah satu gitu ya. Tetapi iya kan, karena kan kalau saya berteman misalnya sama Mas Anies itu soal penyebaran tadi, penyebaran form registrasi itu dua calon, Mas Anies dan Mas Agus. Saya lupa ingat yang mana yang pernah saya sebarkan, Mas Aiman, itu ya penyebarannya. Dan itu saya kira juga saya nggak terlalu yakin. Nyebar banyak. Enggak Mas, karena kan banyak itu. Nanti biar publik yang menilai. Nanti kita lihat aja itunya. Dan saya nggak tahu, mungkin yang nggak salah yang sama Mas Guntur itu nggak salah. Yang kalau yang itu saya nggak buka sesungguhnya, karena saya lihat gitu, langsung saya forward aja. Itu kan ada yang di forward aja. Nggak saya buka. Tapi apa yang disampaikan sudah jelas. Apakah itu termasuk mensreya juga? Iya, yang pasti saya cuma bicara soal fakta karena sudah diakui juga. Yang pasti pernah menyebarkan satu form registrasi atas pasangan calon lain. Nah, nggak mesti satu calon. Nah, kalau kemudian ini disampaikan oleh independen nggak ada masalah. Tapi ketika terlibat dalam mendukung pasangan calon, nah itu yang kemudian menjadi masalah kan? Itu bisa dianggap black campaign. Iya. Ada kecurigaan. Iya. Dan itu kan tadi sudah tidak terbantah. Nah, nanti makanya biar polisi yang akan membuktikan apakah ada mens rea. Karena pada saat itu postingan sudah rame, ada gejolak keresahan, itu kemudian di-lock. Lock atau dihapus, yang pasti itu kemudian disembunyikan. Apakah karena targetnya sudah tercapai?
seperti itu, nanti kan kita Ya, nggak mau menyimpulkan. ini Nanti kan- biar polisi yang akan membuktikan apakah ada pidananya atau tidak. Kira-kira seperti itu. Kalau berpikirnya kayak begitu secara hukum, memang selalu kayak begitu. Kan saya sudah menjelaskan dari tadi itu, Mas. Jadi saya ini sebenarnya dosen, gitu loh. Saya ini peneliti media. Sebetulnya kepentingannya adalah saya ingin mendidik masyarakat bahwa ada konten yang kelihatan sangat substansial, sensitif. Kemudian itu mestinya tidak boleh menyebar di publik. Mestinya kan itu nggak usah dong dikatakan oleh seorang pejabat publik. Ya, video itu yang 30 harusnya tidak detik dikatakan oleh Ahok. tidak boleh dikatakan oleh seorang pejabat publik, Iya. begitu loh. Ada unsur di sana di dalamnya bahwa dia itu pesan Anda. Itu pesan saya ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Nah sekarang kalau niat saya sebagai dosen, sebagai akademisi lalu kemudian ditafsirkan macam-macam oleh orang, itu menurut saya terlalu jauh konteksnya, lalu dibawa ke sana kemari. Itu kan juga menurut saya out of the context, sama sekali menurut saya nggak fair gitu loh. Nah makanya saya bilang ini sekarang kelihatannya ini kan salah komunikasi, bahwa saya berbuat begini lalu karena tahun politik lalu ditanggapi macam-macam oleh berbagai macam orang. Nah kenapa? Coba tanya saya langsung gitu loh. Ya. Lah ini penjelasan saya kayak begini. Nah, sekarang udah ketemu. Begitu kan? Akan tetap dilanjutkan di proses hukum atau akan dilakukan mediasi? Sebentar, Ini saya udah mau ketemu tanggapin nih, pertama dulu. kali Sebentar, ketemu. Ya. mau nanggapin Pak Buni dulu. Justru itu, karena justru berpendidikan sebagai seorang dosen, sebagai seorang peneliti, ya, kita sudah tahu mendengar bahwa pernah terjadi kerusuhan peristiwa pilkada di Tanjung Balai karena persoalan SARA. Nah, kemudian dikurang-kurangin dari video 1 menit 40 detik menjadi 31 detik. Dan ini kalau dikurangi. kemudian Sebentar, jangan dipelintir. Saya tidak mengurangi, Mas. Itu sudah begitu. ya nggak apa-apa, kondisinya. nggak apa-apa. Tapi Itu kita udah punya temuan kondisinya. itu, kita punya fakta itu dan kita bisa Tapi buktikan. Mas Makanya itu kita juga dorong ke proses hukum. nggak bisa dibegitukan. Artinya Mas itu sudah mengatakan sesuatu yang tidak benar, kemudian Anda menafsirkan sendiri. Nah ini kan udah 30 detik yang saya temukan. Nah itu maksud saya pokoknya yang pasti Jadi, bukan saya yang memotong gitu kita loh, punya Mas. bukti, nggak apa-apa. Makanya kita proses hukum. Yang pasti bahwa isu SARA ini harus diselamatkan. Kita tidak mau terjadi kualitas pilkada DKI ini menjadi tidak bermartabat, jadi bergeser. Jadi persoalan harusnya kita bisa soal program kerja, soal masalah tentang rencana kerja, jadi persoalan yang kemudian akan mengalami proses kemunduran. Sekarang kan Nanti dulu Pak, kelihatannya- karena apa? Karena ini kan kompetisi selama 5 tahunan dan ini akan terus terjadi gitu loh. Kita nggak mau ini akan menjadi susah payah. Gini loh Mas, sekarang ini kan Anda membalik logika. Seolah-olah kami yang ingin mendidik masyarakat agar seseorang itu tidak boleh berbicara hal-hal yang sensitif, lalu kami yang menyebarkan mendidik masyarakat itu, lalu sekarang kami yang dituduh seolah-olah ingin menyulut kebakaran. Ini kan jadi kebalik loh logikanya. Mestinya dari sana dong. Nggak boleh bagian sana itu ngomong kayak begitu. Gitu loh masalahnya Mas. Nah sekarang kalau dibalik-balik dipolitisir, itu menjadi ini gitu loh, nggak fair jadinya. Saya itu kan niatnya, hei publik, ini ada kita mempunyai gubernur, pejabat publik, kita bayar loh gajinya. Saya membayar pajak loh tiap bulan, gaji saya itu dipotong sebagai dosen. Jadi saya sebagai warga negara itu juga mempunyai hak untuk melakukan itu. Nah sekarang gitu kan, setelah saya berusaha untuk berkata kepada orang melalui akun Facebook saya agar orang itu memahami apa isi dari video ini, itu lalu saya yang dituduh gitu. Ya. Saya yang dituduh. Intinya sekarang sudah bertemu dan ini pertemuan pertama kali. Sudah ada perbedaan memang, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan dengan mediasi. Apakah akan lanjut di proses hukum atau dilakukan komunikasi mediasi? Saya pertama tanyakan ke Bung Anas terakhir ini dan nanti akan ke Bung Buni. Silakan. Ya, yang pasti bahwa ini kan kita baru melapor. Ya, kita akan biar polisi bekerja. Biar polisi kemudian akan menyimpulkan apakah ada unsur tidak pidana seperti yang sudah kita sampaikan, bukti-bukti sudah kita kirimkan. Kalau ada lanjut proses hukum. Ya, kalau kemudian memang ini kalau kita sih sebetulnya ingin ada permintaan maaf juga dari Pak ini ya, dari Pak Buni gitu loh. Ya, karena kita kenapa? Ini juga berkaitan dengan pernyataannya Kapolri. Kenapa? Kapolri sudah menyebutkan bahwa sudah diwanti-wanti pada 29 Juni 2016 itu ketika Tanjung Balai agar pada netizen itu untuk tidak menggunakan akun-akun Kita sepakatlah atau itu yang bersifat provokatif, apalagi ini SARA. Seperti itulah kira-kira. Tapi tidak tertutup pintu mediasi untuk komunikasi. Oh iya, kita siapapun pasti terbuka lah untuk bisa selesaikan secara. Bung Buni ada permintaan tadi permohonan maaf? Sama sekali tidak.
Karena itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Pasal 28 UUD 45 bahwa warga negara itu sudah dijamin hak untuk berbicara. Dan saya tahu itu, saya baca undang-undang. Dan Anda itu. merasa bahwa apa yang Anda lakukan tidak melanggar hukum? Sama sekali tidak melanggar hukum. Di mana letaknya? Saya sudah baca Undang-Undang ITE, saya sudah baca Undang-Undang Penyiaran, saya sudah membaca Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Itu sudah hatam sama mahasiswa, saya ngajar soal itu. Di kami sudah baca gitu loh. Nah, tapi meskipun demikian, Anda tidak menutup ketika ada mediasi untuk komunikasi. Iya, justru itu sebetulnya kan saya sudah menawarkan diri sama Mas Guntur. Bahkan kalau mau ayo dong, diskusi, saya bisa menjelaskan ilmu saya itu kok. Ya, gitu mudah-mudahan nanti setelah ini ada komunikasi, ada mediasi, tidak lanjut ke proses hukum. Tapi kalau seandainya lanjut proses hukum, apa boleh buat? Mudah-mudahan tetap mediasi yang dikedepankan. Terima kasih, Ya, Bung Anas, Siap. Bung Puni. Salaman. Kita salaman bertiga dong. Iya. Oke, terima kasih Ya, Pak hadir di sama-sama. Kompas TV.